Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nulianti dan rekan saya Muhammad Fari Fernando. Di sini saya akan menganalisis data DNA bercoding menggunakan aplikasi Mega 11. Adapun tahapannya, pertama kita buka aplikasi Mega 11. Apakah tampilan Mega 11 saya sudah terlihat? Oke, jika sudah terlihat, pertama itu kita pilih file yang ini, kita klik, kemudian kita masukkan data ketiga. Pertama kita masukkan data CRK, open. Nah, setelah begini, setelah datanya udah begini, selanjutnya kita pilih data, add to element explore. Oke, selanjutnya ini jangan dikeluarkan, biarkan saja. Kemudian pilih file, open ini lagi, kita masuk data ketiga yang kodenya CRE. Open. Nah, bisa teman-teman lihat ini ya histogramnya. Ini berbeda dengan yang ini. Jadi kita harus membalikkan datanya dengan cara klik ini dan kita lihat perbedaannya. Ini data awalnya, teman-teman. Nah, setelah kita balikkan, kita pilih data, add to element explore. Oke. Oke, setelah begini, data N akan kita hapus. Yang dihapus itu biasanya itu N awal dan N terakhir. N ini, N awal, nanti di akhir juga ada nilai N. Nah, ini N akan kita hapus. Tidak bisa kita hapus N yang ini kan ada N di tengah. Jadi ini seperti ini. Ini kita nggak bisa menghapuskan data ini langsung, nanti statusnya akan berubah. Jadi kalau untuk menghapusnya kita harus menghapus keseluruhannya. Nah, jadi di sini kita akan mengedit nilai N. Cara kita blok nilai N, klik kanan, delete. Jika sudah, kita selesaikan dulu satu-satu sampel ya. Ini kita lihat, ini datanya CRK. Jadi di sini kita cari CRK. CRK. Kita lihat yang N mana yang nilainya ini. Tuh. Terlihat beda jauh. N yang ini. Dari sini nih. Ini udah lihat perbedaannya. Ini kita hapus semuanya nanti. Karena bisa teman-teman lihat histogramnya. Itu. N yang mana yang tadi?
NNA. Kita cari di sini. Di sini nih. Dari sini datanya udah kita hapus. Teman-temannya. Klik kanan. Delete. Oke, jika sudah terhapus, lakukan hal sama untuk CRE. Kita lihat histogram dari CRE. Nilai N-nya yang berpengaruh di sini. Kita lihat. Nah, di sini nih terlihat perbedaannya. Dari G ini itu kita hapus. N tunggu ya. Kita hapus. Dari sini nih datanya yang error. Jadi kita delete. Oke, kalau udah kita lihat di depannya lagi. Apakah masih dari sini kan masih ada nih nilai N yang untuk CRE. Kita lihat yang CRE apakah nilai N ini berpengaruh. Misal berpengaruh itu harus kita hapus. Oke, ini udah selesai teman. Selanjutnya kita blok data ini. Kalau udah selesai, kemudian kita blok. Kita blok dua data ini. Kemudian kita pilih ini agar urutan ini kan masih tidak berpasang, tidak berurutan. Jadi kita lakukan ini agar susunannya berurutan. Kita klik ini, kita pilih Anglin DNA, kemudian oke. Nah, setelah oke. Selanjutnya kita lihat lagi dari awal datanya. Ya, teman-teman. Nah, dari ini kan, ini datanya, ini ada N. Jadi kita nggak bisa menghapus satu saja. Jadi caranya kita blok ini. Ini lupa, udah semua. Harus ingat yang ini nih, lupa yang ini nih, bagian ini. Mana sih? Ini terset sebagai apa? Yang kaca pembesar tadi icon kita file atau Ctrl F. Oh, ini. Tidak ada tekanan Ctrl F. Ininya di mana gitu. Oke, lanjut. Sedikit asal pasti. Dari semua nih nggak dekat kan ininya? Nah, sebelah lanjut gitu kan, berarti dari semua aja kita ingat kan? Oke, selanjutnya bisa teman-teman lihat. Ini kita nggak tahu nih kodenya apa. Ini di sini N. Jadi caranya kita blok di sini. Terus teman-teman kita ini terus kita copy Ctrl C, kemudian kita pergi ini data apa? CRE. Terus kita klik Ctrl F. Nah, di sini kita copy data tadi. Kemudian oke. Nah, data ini dari berdasarkan warna ini
dia termasuk apa? Bisa kita lihat. Soalnya dia enggak. Udah. Udah. Selesai nih, Kang. Ini pokoknya. Nah, setelah ini kan ini bisa kita lihat warnanya. Di sini ini T. T kan warnanya merah, berarti betul. N di sini hijau. Kalau hijau berarti dia A. Berarti kodenya di sini itu A. Ini kita pilih klik kanan, terus delete, kita tulis A. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya. Tadi apa lagi? Ini warnanya hitam. Kalau hitam berarti G. Ini perlu diperhatikan. G. Kemudian kita buka ini. Ini berarti G. Kita klik kanan, delete, kita tulis G. Terus yang ini terlihat jelas ya, ini turun datanya, berarti ini itu G, warnanya hitam, berarti dia G. Kita delete, terus kita ketik G. Oke, jika udah nih teman-teman, nah data ini yang di bawah dengan di atas itu sama. Jadi kita copy aja data ini, karena kita copy. Selanjutnya Ctrl C, terus di sini ini Ctrl P. Nah, oke, udah selesai kan teman-teman? Nah, di sini ini ada di tengah, ada juga strip yang ini nih. Ini bisa kita lakukan seperti yang tadi, ataupun kita lihat yang di bawahnya, dia akan sama. Jadi kita klik kanan, delete, terus A. Selanjutnya kita lihat lagi yang lain, kita pastikan apakah masih ada data yang perlu kita koreksi. Kita lihat. Lihat teman-teman ya. Nah, ini sama juga. Ini kita copy juga macam tadi. Kita blok data yang ini. Terus Ctrl C. Ini. Ctrl P. Oke. Nah, ini kan udah selesai teman-teman. Selanjutnya ini datanya ini kan sama antara CRK, CRE itu nilainya udah sama. Jadi kita ambil salah satu sampel saja. Di sini saya akan mendelete yang CRE. Delete, kemudian kita masukkan lagi file sampel kita yang keempat. Caranya sama seperti yang tadi. Kita masukkan CRK yang sampel 4, open,
Nah, setelah muncul kayak gini, ininya, setelah muncul kita pilih data, add to alignment explore, oke. Kemudian kita file lagi, open, kita masukkan yang CRE, open, yang CRE, kita lihat dulu datanya. Nih, lihat datanya begini. Jadi kita harus perlu membalikkan datanya dengan cara agar grafiknya itu histogramnya itu turun naik turun naik. Ini terlihat jauh perbedaannya. Jadi kita perlu membalikkan data dengan cara klik ini. Selanjutnya kita lihat perbedaannya. Dan yang tadi bisa teman-teman lihat tuh datanya. Nah, setelah itu barulah pilih data, add to alignment explore. Oke. Kemudian kita lakukan hal sama seperti yang tadi. Yang nilai N ini kita hapus atau kita edit. Nah, caranya sama seperti yang tadi. Kita blok data N ini, kemudian klik kanan, data ini, kita klik kanan ya, delete. Oke. Selanjutnya, jika udah ini kita lihat lagi yang di akhir. Kita utamakan yang di awal dan di akhir ya, N-nya teman-teman. Untuk yang di tengah nanti kita bisa edit. Seperti hal yang sama yang kita lakukan seperti data awal. Di sini N-nya yang ini nih. Kita lihat ini data CRK. Kita lihat. CRK N yang di akhir. Kita lihat yang datanya yang agak oke. Yang ini kita hapus. Kemudian delete. Ini juga ya teman-teman. Ini udah terlihat jelas datanya. Kita lihat yang CRE. 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 Ini kita delete. Oke, jika udah kita lihat yang awal tadi. Ini harus nah, ini udah kan? Selanjutnya kita sejajarkan. Ini belum pasangannya belum berurutan, jadi kita urutkan dengan cara kita blok data ini. Ini kita blok. Nih. Terus kita pilih ini DNA. Kemudian oke.
Kalau udah, terus ini ada nilai N lagi. Jadi untuk kita mengetahui N ini berapa, kodenya apa, kita klik. Caranya, klik ini. Klik ini. Udah, Ctrl C. Ini datanya apa? CRE. CRE. Terus ini, terus kita Ctrl P. Kemudian oke. Nah, muncul. Dari sini kita lihat data kita ini termasuk di mana. Ini warna hijau adenin, warna hijau kodenya A, terus G, delete. Ini kita ganti dengan A ya. A, ini kita ganti dengan G, kalau berdasarkan dengan warna tadi, G. Terus yang ini. N yang ini warnanya biru, biru C. Kita klik kanan, delete, terus kita ketik C. Terus yang ini juga kita ganti. Ini C, C dengan A. Klik kanan, delete, terus ganti dengan C. Yang ini teman-teman. Ini C, yang ini G ya. G. Ini kita klik kanan, delete, terus kita oke. Nah, jika sudah selesai, ini kan datanya ini min, datanya itu sama, jadi kita copy aja. Dengan cara kita blok dulu data ini, kita blok, ini Ctrl C, terus kita paste. Ya, teman-teman. Kemudian Ctrl I. Oke. Nah, ini udah. Selanjutnya kita lihat lagi yang lainnya. Lihat lagi yang lainnya. Lihat. Nah, ini juga masih ada nilai yang perlu kita perbaiki. Banyak ya. Ini nih. Tahu ini. Ctrl C. Terus ini data CRE. CRE. CRK. Berarti yang ini. Terus kita klik ini. Kita delete. Terus Ctrl P. Nah, ini N itu warnanya merah, berarti T. Ini nilainya delete, klik kanan, delete, kita ganti dengan T. Terus yang ini nilainya hijau. Hijau itu A,
biru itu C. A, yang ini yang ini itu A. Oh iya, ini delete. Ini kita ganti dengan A. Yang ini kita delete juga. Masalah yang tadi itu kita ganti dengan C. Yang ini kita ganti dengan D. Delete terus T. Nah, setelah selesai kita lihat lagi yang ininya. Perlu kita perbaiki ini kita copy juga, Ctrl C, terus ini nilai CRK, klik ini, terus Ctrl P, oke. Dan ini termasuk A, N termasuk A, klik kanan, delete A, terus yang ini nilainya, yang ini nilainya, ini A juga, A. Kita ini dulu, kanan, delete, terus kita ketik A, ini juga delete. Nah, setelah data yang kita produksi udah ini, kita blok data ini, Ctrl C, kita paste yang di sini, karena itu datanya sama. Oke, jika udah selesai, tadinya hal sama. Data yang kita gunakan cuma salah satu. Jadi saya di sini menggunakan data CRK. Yang ini kita delete. Ini, oke, ini sampel 3, ini yang 4 tadi teman-teman. Oke, selanjutnya datanya kita save. Ini kita buat latihan. Latihan kemudian save. Oke. Kencing lah pula di sini. Oke, selanjutnya teman-teman, misal kita mau lihat ini spesies apa, dari kode DNA ini, itu kemudian kita blok salah satu data ini, kemudian
Setelah kita blok, kita klik ini, pilih ini, pastikan internet kawan-kawan terhubung. Jadi agak lama, kita tunggu. Nah, ini langsung ini ya, langsung masuk data kita. Kemudian ke bawah, yang ini kita pilih ini, kemudian flash. Tunggu, kita tunggu hasilnya. Ini emang agak lama, kita tunggu. Oke, teman-teman, kita lihat akhirnya muncul. Ini emang prosesnya emang agak lama. Kemudian kita tunggu. Kita tunggu sampai dia selesai. Pastikan paling utama itu sinyal kita kita tunggu sampai hasilnya keluar. Muncul deh.
Oke, teman-teman, setelah selesai kita tekan ini. Tunggu, ini tadi hasil kita. Oke. Kemudian kita ke bawah kan. Nah, ini dia. Setelah selesai, kita lihat persen identifikasinya yang paling tinggi itu apa. Karena itulah yang menentukan spesiesnya. Kita lihat ini 100%. Nah, jadi berdasarkan data 3, spesies yang ditemukan yaitu adalah Chiptera uswansi. Oke, ini kelasnya. Oke. Berarti udah selesai analisis data yang kita temukan. 3 itu ini. Kemudian kita keluar, kita coba yang ini lagi. Terus pilih web, duplex cell. Kita tunggu. Ini emang agak lama ya, teman-teman ternyata. Kemudian ini kita udah pilih terus blast. Nah, kita tunggu waktunya. Oke, udah selesai. Jika udah selesai, kita ke bawah. Kita lihat hasil. Nah, untuk spesies keempat, persen identifikasinya itu ini berdasarkan 3 dan 4 spesies yang ditemukan itu adalah sama. Antara yang data yang kita kerjakan pas waktu praktikum itu juga ini, dan data yang saya kerjakan untuk 3 dan 4 hasilnya juga spesies ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Fernando dan rekan saya Desi Nurlianti. Hari ini kami akan menganalisis kekerabatan antar spesies dengan menggunakan aplikasi Mega 11. Yang pertama-tama, kita buka dahulu aplikasi Mega 11-nya. Setelah terbuka aplikasi Mega 11, lalu kita cari pologenik, kita klik, lalu tekan construct and text board join train. Setelah itu, lalu kita cari data kita yang akan dianalisisnya, lalu tekan open. Setelah itu, kita input datanya dengan menggunakan Nucleotida sequence, lalu kita tekan OK. Lalu yes. Nah, setelah keluar analisis preferensinya, lalu kita tes poligeniknya kita ubah ke bootstrap method. Lalu bootstrap replication-nya kita ganti menjadi 1000. Setelah itu modelnya kita ganti yang P distance, yang ini sudah benar. Lalu kita ini menggunakan number of strands-nya 5 saja. Lalu tekan OK. Lalu kita tunggu progres data yang kita akan analisisnya.
Setelah itu keluar tree explorer-nya seperti berikut. Lalu yang ini tuh disebut dengan spesies yang angka 61, 54, 100 ialah nilai distract-nya. Yang di bawah ini adalah jarak skala antar dari sini ke sininya. Setelah melihat bagian seperti ini, lalu kita balik ke aplikasi Mega 11-nya, lalu kita klik distance, lalu kita compute previous distance-nya, lalu kita tekan yes. Ininya kita samakan saja seperti yang tadi, lalu tekan OK. Kita tunggu progres analisis datanya sampai selesai. Setelah keluar hasil analisis datanya, kita dapat melihat berapa nilai kekerabatan yang adanya. Angka di sini, angka yang mendekati angka 0 ialah semakin dekat kekerabatannya. Dan angka yang mendekati 0 atau yang lebih jauh daripada yang mendekati 1 atau mendekati jauh dari 0 itu adalah makin jauh kekerabatannya antar spesiesnya. Lalu kita save ke dalam, kita ekspor ke Excel. Ininya workbook export Excel. Ini distance. Setelah ini semua, baru kita tekan OK. Nah, udah keluar di Excel-nya. Setelah Excel ini, balik ke aplikasi Mega 11. Lalu kita klik data, lalu select taxa on group ini. Kali ini kita lihat bagian yang pohon tadi. Nah, lalu ini kita buat setelah ini, lalu ini, lalu kita data, select ini, lalu kita buat grup 1, lalu kita grup 1 kita centang, lalu kita masukkan spesiesnya ke dalam grup 1. Yang pertama tuh ada bio 020901, lalu klik panah ke sebelah kiri. Terus ada AB819808 1 Chelonia Maides.
Selanjutnya ada bio 021103. Kita klik sebelah kiri, kita pindahkan ke grup 1 juga. Yang keempat ada bio 020802. Setelah itu kita klik pindahkan ke sebelah kiri, masukkan ke dalam grup 1. Lalu yang terakhir di dalam grup 1 ada bio 020902. Nah, setelah memasukkan semua ke dalam grup 1, lalu kita tambahkan lagi grup 2. Di dalam grup 2 tuh ada bio 020803. Kita masukkan ke dalam grup 2. Yang kedua ada bio 020804. Kita masukkan ke dalam grup 2. Dan yang terakhir ada AB 819806. Cleonia maides, kita masukkan ke sebelah kiri, ke dalam grup 2 juga. Setelah semua dimasukkan ke dalam grup 2, lalu kita masukkan grup terakhir, yaitu grup 3. Dalam grup 3 nih terdapat 3 spesies, yaitu ada KP117262. Yang ini kita masukkan aja ke dalam grup 3 semua. Setelah selesai semua dimasukkan ke dalam grup 3, lalu kita tekan OK. Kita tunggu progresnya. Setelah kita teks datanya, kita langsung klik distance, lalu kita cari compute between group main distance. Setelah itu kita tekan yes. Ininya sama saja seperti yang tadi. Lalu oke. Kita tunggu progres datanya. Dia mati kayak mana aku baikkan lagi video yang udah hapus. Nah, lalu kita dapat melihat hasil kekerabatan spesies yang berada. Sekian yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.